Hello everyone, welcome back to channel Pemulung, Pemuda Linglong. Sebelum gue nge-review film ini, kalian jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara kalian subscribe, like, comment, dan share. Kali ini gue akan nge-review film 365 Days yang dirilis tahun 2020. Sutradaranya Barbara dan Thomas. Cerita berawal di Laut Mediterania. Laut ini adalah laut antar benua yang terletak antara selatan Eropa, utara Afrika, dan barat Asia. Mencakup wilayah seluas 2,5 juta kilometer persegi. Pada masa lalu, laut ini merupakan jalur lalu lintas yang sibuk, memungkinkan perdagangan dan pertukaran budaya antara orang Mesir, Yunani kuno, Romawi kuno, dan Timur Tengah. Sejarah Mediterania berperan penting dalam permulaan dan perkembangan peradaban Barat. Di awal film, kita disajikan dengan pemandangan yang di suatu menara ada dua pihak yang sedang berbisnis perdagangan wanita. Pewaris semua yang ayahnya miliki. Tetapi di saat ngobrol, ayahnya didor dan sedikit menembus ke Michael ini. Lima tahun kemudian, di San Francisco, di saat meeting, aset Michael hanya tinggal 12%. Dia marah dan minta kembali aset sepenuhnya. Di satu sisi, Nona Laura Bill marah insiden 5 tahun yang lalu saat terjadi penembakan di Laut Mediterania itu. This conversation is over. This is America. First of all, it's not my fault. You should rather tell us why they banned at our hotel on purpose. And we are in media from the US to Japan. When it comes to sexual preferences, bank shares will fall by half. I właśnie do tego trzeba mieć jaja. What are you gonna do about my money? Kelar meeting tersebut, si Laura ini sampai di rumah, dia mengajak pacarnya nyendok. Tetapi dia tidak mau, karena harus menyelesaikan pekerjaan itu. Bill justru menyendok sendiri dengan suatu alat. Tapi di satu sisi, Mario di pesawat pribadinya menyendok salah satu pelayan atau pramugari itu. Keesokannya Laura dan Martin pergi ke sebuah pesta untuk bertemu teman serta merayakan ulang tahun dari Laura ini. Di saat Laura ke toilet, dia bertemu dengan Michael. Prawdę mówiąc, to nie ja zamówiłem. Czekajcie, muszę iść do toalety. Laura berjemur, dia mulai kesal dengan Martin ketika Martin naik gunung pagi hari. Martin tidak membangunkannya, serta ketika bersenang-senang Laura tidak diajak. Dla ciebie. Di malam Laura galau, dia diculik oleh si Michael ini. Laura disekap di rumah itu oleh Michael. Di sini Michael menceritakan semuanya. Kalau dia 5 tahun lalu melihat Michael dan ingin sekali memilikinya. Hingga dia mencari Laura ini ke ujung dunia. Laura marah karena cintanya dia tidak bisa dipaksakan. Tetapi Michael memberikan kesempatan untuk bisa mencintainya. Satu sisi, Michael menunjukkan kalau pacarnya si Martin ini bermain dengan PSK. Di sini Michael memberikan waktu 365 hari agar Laura mencintainya, dan selama itu Michael lakukan apapun demi mendapatkan cintanya. Disappearing from his life. Sampai di ruang bawah tanahnya, Michael menyiksa Alfredo yang mencuri dan menjual anak-anak. Invece hai deciso di vendere dei bambini ad un bordello. Cancellato, non ci sarà più traccia di te. Di saat Laura mau kabur, justru dia melihat Michael mengeksekusi Alfredo ini.
dia jatuh pingsan. Di saat dia bangun dari pingsannya, Laura meminta agar ponsel dan laptopnya diberikan kepadanya. Tetapi justru Michael memerintah kalau 2 jam lagi dia akan berangkat. So tell one of your butlers to bring my cell phone and laptop. I brought all of your stuff. Keesokannya, Domenico membantu apapun yang Laura mau. Dan Michael mengajak Laura belanja sehingga terlihat jelas. Pengawal hingga Michael bete menunggunya. Di saat Laura mau kabur, dia tidak tahu kalau tempat itu wilayah kekuasaannya Michael. Di sini, dia tidak berhasil lolos. No, aspetta. Fighting is futile in an adventure that faith has given you. Di saat makan malam, Michael menceritakan kalau dia berbisnis hotel, klub, restoran. Karena dia adalah direktur utamanya. Michael minta diajarin bersikap lembut kepada Laura ini. Hotels, clubs, restaurants. I would never come to Sicily. How to be gentle. Selesai dia makan malam, di atas kasurnya sudah terdapat laptop dan ponselnya. Dia menelpon ibunya kalau dia dapat pekerjaan kontrak 1 tahun di Sisilia dan akan mengajak ibunya. Di saat mereka mandi bersama, Laura memancing agar Michael engas. Kan gak enak lagi engas ditinggal. Di pesawat pribadi, Michael membuat engas dengan mengecek lewat tangannya ke bagian itunya Laura. Ketika Laura sampai Bandara Halim, Michael ngobrol dengan sepupunya. Datanglah si Laura dengan menjelati es krim seperti halnya menjelati JJ. Are you talking about me? Di kamar hotel, Michael sengaja memancing dengan salah satu pelayannya. Dengan menghisap juniornya itu, Michael pun sebenarnya memiliki akses untuk menyentuh tubuhnya. Tapi kalau Laura tidak ingin, dia tidak bisa berbuat apa-apa. I have access to absolutely. Di saat Laura mau ke lounge, dia memakai baju biduan. Dia memancing salah satu pria di bar itu. Tetapi ketika dia mau disendok oleh pria itu, datang Michael dan menodongkan pistol ke arah pria tersebut. What the hell are you wearing? Di kapal, Michael dan Laura bertengkar hebat. Laura jatuh dari kapal. Dia tidak bisa berenang. Diselamatkan oleh Michael ini. Setelah kejadian itu, Laura dan Michael nyendok beneran. I can't lose you. I don't want to. We're going to a ball. Di pesta dansa, Anna datang menghampiri si Michael. Anna bilang kalau dia adalah cinta pertama dan sejatinya. Di toilet nyendok, kelar nyendok, Michael bilang kalau mengirim Laura menemui keluarganya Polandia. Tapi di sini Laura kaget. Wow. Sampai di Polandia, apartemennya si Laura, Olga datang. Dia ini adalah temannya. Dan di sini Laura menceritakan semuanya. Co? Olga dan Laura pergi ke salon untuk mengganti warna rambutnya si Laura. General menadżera w Prestonie. Masz rację, nie będę przy nim leżała i pachniała. Ketika di bar, Laura bertemu dengan Martin. Martin menjelaskan semuanya. To dla pani od tego dżentelmena. Ci nie mam nic do powiedzenia. Nie ma żadnego ale, rozumiesz? Sampai di apartemennya, tiba-tiba ada si Michael. Jesteśmy w kontakcie. Di pernikahan Olga, Michael bilang kalau pekerjaannya ialah gangster. Ia jujur kepada orang tuanya si Laura. Di akhir cerita, ketika Laura fitting room baju pengantin, di perjalanan pulang,
Dia dibunuh di dalam terowongan itu ketika sedang telepon-teleponan dengan Michael. Dobra, weź mi nie bajery, tylko dzwoń do niego. Vogliono uccidere Laura. How long does it take to try on a dress? Did something happen? Dove è Massimo? In piscina.